Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk membaca dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai yang keenam sebagai landasan dari perenungan kita pada pagi hari ini. Pada bagian ini adalah perkataan Tuhan Yesus dalam percakapannya dengan seorang tokoh orang Yahudi, yaitu yang bernama Nikodemus. Ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perkataan Tuhan Yesus yang terjadi dalam percakapannya dengan tokoh Yahudi yang penting ini memberikan kepada kita satu gambaran, yaitu betapa krusialnya apa yang Tuhan Yesus katakan mengenai satu peristiwa, yaitu kelahiran kembali atau kelahiran baru. Nah, kita tahu Bapak Ibu, kenapa ini menjadi satu syarat yang begitu dipentingkan secara mutlak oleh Tuhan Yesus sampai dia sebutkan bagian ini dua kali ya, di bagian ini sampai dikatakan dua kali, diulangi sedemikian rupa. Nah, itu berarti bahwa syarat daripada seseorang itu untuk boleh masuk ke dalam kerajaan Tuhan betul-betul harus mengalami peristiwa yaitu kelahiran baru. Nah, apa artinya kelahiran baru? Kelahiran baru itu berarti bahwa orang berdosa yang sebelumnya mati di dalam keberdosaannya, yang sebelumnya tidak dapat melakukan hal-hal yang dikenan oleh Allah untuk berkaitan dengan masalah keselamatan, maka orang tersebut harus dihidupkan kembali. Dan siapa yang melakukan tindakan penghidupan kembali ini atau melahirbarukan orang yang sudah mati di dalam dosa ini adalah karya Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup orang berdosa tersebut, memberikan kepadanya satu kehidupan rohani, satu persekutuan yang baru dengan Allah, sehingga orang yang sebelumnya mati di dalam dosa bisa kembali memiliki satu kehidupan yang berkomunikasi, berhubungan dengan Allah yang Maha Kudus adanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa kelahiran kembali ini tidak bisa tidak dialami oleh setiap orang yang betul-betul diselamatkan oleh Allah. Karena kalau kita tidak mengalami apa yang Tuhan Yesus katakan pada bagian ini, itu berarti bahwa kita belum termasuk orang yang sungguh-sungguh menerima anugerah keselamatan. Jadi kelahiran baru itu adalah begitu penting, begitu krusial, karena itu menandakan awal daripada kehidupan rohani kita di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, di dalam satu relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa bersekutu dengan Tuhan yang Maha Kudus sedangkan kita hidup atau mati di dalam dosa. Nah, itu semua akan diatasi oleh karya Roh Kudus yang memberikan kepada kita energi kehidupan rohani melalui anugerah yang demikian ajaib, melalui di mana kita boleh mendapatkan, menyambut akan keselamatan daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, pada saat kita sudah mengalami peristiwa kelahiran kembali yang begitu penting tersebut, maka tidak berhenti sampai di sana. Tetapi kalau orang itu betul-betul dilahirkan, mengalami ya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini secara murni, secara sesungguhnya, sejati adanya, maka dia harus langkah berikutnya adalah hidup di dalam roh. Apa artinya hidup di dalam roh? Yaitu hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, di mana di dalam penuntunan atau pimpinan Roh Kudus itu kita mengalami satu hal di mana kita boleh mendapatkan kekuatan untuk hidup mengalahkan ya segala hal-hal yang masih berdosa di dalam diri kita. Nah, itulah sebabnya kita harus menjadi orang Kristen yang bisa melakukan satu peperangan rohani terhadap kehidupan kita yang masih ada sisa-sisa keberdosaan di dalam diri kita.
sisa-sisa kedagingan, sisa-sisa keduniawian di dalam diri kita. Nah, itu perlu dibersihkan di dalam pertolongan daripada kuasa Roh Kudus. Jadi orang yang dilahir barukan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, adalah orang yang hidup di dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Dan orang yang mengalami pimpinan daripada Roh Kudus adalah orang yang seharusnya pada saatnya akan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan natur daripada Roh Kudus itu sendiri. Seperti yang dikatakan di dalam Galatia pasal yang kelima tersebut. Nah, ini adalah ciri-ciri yang harus menandai kehidupan daripada orang yang mengalami satu peristiwa seperti yang digambarkan Tuhan Yesus, dilahirkan kembali. Biarlah kita mengoreksi kehidupan kita masing-masing, apakah kita adalah orang yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali oleh kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, menerangi hati kita untuk mengetahui akan kepastian hal tersebut. Amin.